Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Risna Yuliana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lembar observasi siswa. Selamat Di sini dapat dilihat mengenai format observasi karakteristik peserta didik. Ada beberapa aspek yang dinilai. Contohnya ada di sini. Yang pertama ada etnik, yang kedua ada kultural, dan yang ketiga ada status sosial. Dari ketiga ini masih banyak lagi yang harus diteliti untuk dapat mengetahui karakteristik dari peserta didik. Selain dari tiga aspek tadi, ada juga minat dan juga perkembangan kognitif dan kemampuan awal. Minat, contohnya yaitu peserta didik mengetahui minat belajar yang ada pada dirinya. Minat yang ada pada peserta didik mampu meningkatkan motivasi belajar dari peserta didik tersebut. Peserta didik juga memiliki kemauan untuk menumbuh kembangkan minat yang ada pada dirinya. Selanjutnya mengenai perkembangan kognitif dan kemampuan awal. Contohnya adalah apakah peserta didik terlibat aktif selama pembelajaran berlangsung? Lalu, dalam bentuk apa saja keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran ini? Jika iya, apa yang memotivasi dirinya untuk terlibat dalam pembelajaran? Jika tidak, mengapa? Selanjutnya ada perkembangan emosi dan juga perkembangan sosial. Di sini contohnya, apakah peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, merasa senang saat pembelajaran berlangsung, ataukah merasa sedih saat pembelajaran berlangsung? Apakah peserta didik juga dapat menyelesaikan kegiatan pembelajarannya sampai selesai, dan juga peserta didik dapat bertanggung jawab atas perilakunya. Selain emosi, ada juga perkembangan sosial. Peserta didik dapat bermain dengan anak lain di lingkungan. Juga peserta didik dapat bermain dengan teman sebayanya, dapat melakukan konsentrasi dan juga kerjasama dengan kelompok. Peserta didik juga dapat membantu teman yang kesulitan pada saat proses kegiatan belajar berlangsung, dan juga peserta didik mau berbagi makanan dengan temannya. Intinya, pada observasi ini tentang perkembangan sosial atau jiwa sosial yang didapat dari peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya ada perkembangan moral dan juga perkembangan motorik. Pada perkembangan moral ini, peserta didik masuk maupun keluar kelas dapat mengucapkan salam. Juga peserta didik dapat berdoa sebelum dan sesudah belajar. Peserta didik melaksanakan piket di kelas, dan juga peserta didik ikut serta dapat menjaga fasilitas kelas maupun fasilitas sekolah. Pada perkembangan motorik, peserta didik dapat melakukan permainan dan juga dapat berolahraga. Juga mampu berjalan dengan lancar tanpa kesulitan. Dan juga dapat menggunakan alat seperti gunting, lem, ataupun yang lainnya dengan baik. Juga peserta didik mampu berlari tanpa kesulitan. Selanjutnya ada gaya belajar dan juga motivasi. Gaya belajar seperti apa yang peserta didik sukai saat ini? Gaya belajar memiliki banyak macam. Contohnya gaya belajar audio, ataupun gaya belajar visual, ataupun gaya belajar kinestetik. Lalu, apakah dengan menerapkan gaya belajar yang diinginkan tersebut, peserta didik dapat aktif dan juga dapat lebih mudah memahami? Selanjutnya, yang terakhir ada motivasi. Apa yang membuat peserta didik termotivasi untuk melakukan sesuatu hal? Contohnya di sini adalah belajar, menjawab soal, bercerita,
kita ataupun yang lainnya. Lalu, apakah motivasi itu ada dalam diri peserta didik atau karena guru yang memberikan motivasi? Dan yang terakhir, motivasi intrinsik atau ekstrinsikkah yang ada dalam peserta didik? Intrinsik itu yang ada dalam peserta didik, ekstrinsik itu yang dilakukan oleh guru. Sekian, terima kasih atas presentasinya. Semoga bermanfaat.